Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-145 sampai 147. Ini temanya masih tentang lanjutan kejelekan orang-orang munafik. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 145 kita baca terlebih dahulu. Ayatnya kita nikmati membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira. Walan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billah. Illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billah. واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وكان الله شاكرا عليما. Sadaqallahul azim.
wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, beberapa ayat yang sebelumnya menceritakan tentang temanya adalah kejelekan-kejelekan orang-orang munafik. Munafik itu menampakkan keimanan padahal sebenarnya hatinya kufur, tidak yakin terhadap Allah dan janji-janji Allah. Kejelekannya ayat sebelumnya adalah orang kafir itu senantiasa sifatnya oportunis. Oportunis itu memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi, khususnya masalah materi duniawi. Nah, itu orang-orang munafik. Kemudian karena sifat kemunafikannya, sifat buruknya itu tidak terobati, akhirnya mendarah daging. Mendarah daging. Nah, lanjut Pak Qasim ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sungguh al-munafiqina orang-orang munafik. Nah, stop. Al-munafikin itu kata sifat. Kata apa? Sifat. Ada kita kenal kata kerja, ada kata benda. Nah, gampangnya kalau di dalam bahasa Indonesia al-munafikin itu kata benda yang menunjukkan sifat. Jadi sifatnya itu nempel sama orangnya. Kalau kita kan berpotensi untuk berbuat munafik, tapi pekerjaannya bukan sifatnya. Kadang-kadang kalau lagi malas sholat subuh bablas, nah itu diantara sifat-sifat munafik. Pekerjaannya lah, bukan apa? Bukan sifatnya. Karena orang munafik itu parah, jadi sudah mendarah daging menjadi sifat yang melekat. Nah itu kalau dalam kaidah ilmu bahasa Arab, al-munafikin itu adalah kata sifat yang sifatnya nempel sama orangnya, maka jadi status. Contoh lagi kata sifat adalah dalam Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun itu adalah kata sifat, ya, lakum dinukum waliyatin. Tapi kalau pekerjaannya kita berpotensi untuk kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka aku tambah nikmatnya. Dan jikalau engkau kufur, maksudnya tidak mensyukuri nikmat. Masing-masing di antara kita pernah kufur nikmat apa enggak? Pernah. Itu perbuatan, bukan kufurnya di dalam hati. Kita ngakui semua nikmat itu dari Allah, penggunaannya blank. Disuruh ke Pulau Gadung malah Pantai Indah Kapuk, Mas Dokter, ya kan, bablas, ya kan kayak gitu kan. Pekerjaannya itu nggak sesuai dengan SOP, itu namanya kufur. Itu masih bisa diobati karena tapi kalau sudah menjadi sifat mendarah daging itu, makanya menjadi status. Di sini yang dijadikan pokok bahasan adalah pekerjaannya apa orangnya di sini. Innal munafikina itu pekerjaannya apa orangnya ini kira-kira? Orangnya. Ulangi Pak Tosim. Innal munafikina. Innal munafikina sungguh orang-orang munafik. Fi darki berada pada tingkatan atau tempat al-asfali paling bawah atau dasar minan nari dari neraka. Walan dan tidak akan tahidalahum tajidalahum kamu mendapati bagi mereka nasiran seorang penolong. Nah, itu karena kenapa hukumannya berat orang munafik, karena nipu orang yang beriman, berpura-pura beriman padahal menipu. Jadi kafir batinnya, iman lahiriahnya, itu namanya munafik. Itu berat. Fitarkil asfali minan nar, jadi kerak neraka.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, sifat-sifat munafik itu yang ada pada potensi masing-masing diri kita hendaknya dijauhi dan dibuang jauh-jauh. Kalau ini kembali kepada perbuatan dan sifatnya, itu harus dibedakan. Maha rahmahnya Allah itu sebesar apapun dosa manusia masih diberikan kesempatan. Masih di apa? Diberikan kesempatan. Itu saya baca Al-Quran, saya renungkan apapun dosa besar, Allah masih memberikan kesempatan. Ya Allah, betapa maha sayangnya Allah terhadap hambanya. Lanjut. Sifat rahmahnya Allah ini 146. Ya. Kalau orang kafir itu jelas. Kalau orang kafir itu adalah lahiriahnya dan batiniahnya itu sudah menyatakan bahwa aku tidak percaya kepada Allah. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu awal-awal innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Jadi orang kafir itu jelas kayak qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Orang-orang kafir, katakan kepada wahai Nabi Muhammad, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi orientasi orang kafir itu udah jelas beda dengan orang yang beriman. Nah, disinggung orang munafik di sini adalah casingnya beriman tapi perilakunya tidak sesuai dengan iman. Jadi casingnya beriman tapi perilakunya tidak beriman. Jadi lebih sulit untuk dideteksi. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu ayat Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun tentang orang beriman, 2 ayat orang kafir, 13 ayat orang munafik. Karena susah untuk dideteksi. Nah, definisi orang munafik itu apa sih? Menampakkan keimanan tapi batinnya kafir. Itu Pak Haji Mulukan. Kalau orang yang casingnya Islam tapi dominan nggak jelasnya, lah itu bagaimana itu? Itu kelihatannya parah, kena sifat-sifat munafik itu Pak Haji Mulukan. Nah, Mas Toto silakan. Casingnya beriman, Ya. tapi hatinya kafir. Ya. Apakah berarti dia menyembah 2 Tuhan? Apakah berarti dia menyembah 2 Tuhan? Yang jelas orang munafik itu nggak beriman kepada Allah. Tidak apa? Tidak beriman kepada Allah. Makanya kemarin kita baca, silahkan dibaca Mas Toto ayat yang ke 142, terjemahnya aja. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Artinya membalas tipuan mereka. Nipu itu maksudnya apa sih? Menampakkan keimanan padahal casingnya berkhianat, kafir, mengaku bujangan padahal Cucunya segulang. Cucunya segulang kan kayak gitu. Lah itu bahasanya ini, mohon maaf nih ya Pak Aris ya. Nah, gimana lagunya siapa tuh Mas Toto? Mengaku bujangan padahal Anggun C. Sasmi apa siapa itu Mas RT itu Mas Sofian ya kan? Iya kan, betapa sakitnya itu ditipu, ternyata yang ngaku bujangan cucunya segudang. Manusia aja sakit hati apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Mas Toto lanjut. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Nah, kenapa malasnya? Karena tidak yakin pahala. Tidak yakin apa? Tidak yakin pahala. Orang itu mengerjakan sholat atau kebaikan, dia nggak yakin apakah dengan mengerjakan itu dia dapat pahala. Sudah nggak ada kepercayaan. Nah, berarti nggak ada iman dalam hatinya. Tapi kalau orang yang beriman serius, sekecil apapun kebaikan akan dilakukan karena yakin bahwa setiap kebaikan itu dibalik kebaikan ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang munafik enggak, karena enggak yakin hatinya udah. Makanya malas-malesan. Berarti dia cenderung tidak bertuhan malah.
cenderung tidak bertuhan, pokoknya orientasinya itu materi, keuntungan. Itu orang munafik. Jadi kenapa demikian, Mas Toto? Kalau dianalisa, hatinya itu sudah penuh dengan materi. Jadi orientasinya itu materi. Apapun yang mendatangkan materi, mau partai politik, mau masalah agama, segala macam, pokoknya mendatangkan keuntungan, hajar. Itu orientasinya adalah materi. Orang munafik itu. Ulangi lagi. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Nah, orientasinya bukan Allah, tapi manusia. Untuk ngapusi, untuk nipu manusia. Berpura-pura terus. Nah, pura-puranya itu orientasinya tak lain dan tak bukan keuntungan materi duniawi. Lanjut. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi ingatnya 5%, nggak ingatnya 95%. Kegulung apa enggak Pak Tosim? Kegulung, selesai. Orientasinya materi. Orang munafik itu orientasinya keuntungan materi duniawi. Masuk Islam itu apa sih motivasinya? Karena biar dijaga harta dan nyawanya di Madinah itu. Jadi umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza qalu asamu dima'ahum wa amwalahum wa anfusahum fa innama hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah, yakni Rasulullah. Ini hadis sahih. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka dengan ucapan itu telah menjaga darah mereka, harta mereka, anak-anak mereka, dan seterusnya, materi mereka. Adapun hisabnya, masalah serius atau enggak, itu urusan Allah. Rasulullah tahu ini orang munafik, tapi kan sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya nggak bisa apa-apa. Nah, adapun dia munafik, kafir dan lain sebagainya, batinnya, ya kita kan menilai itu lahiriahnya, Mas Toto. Ya Pak Tasim ya. Yang dinilai itu apa? Lahiriahnya. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pertanyaannya Pak Haji Mulkan berat tadi Pak Haji, ya kan? Indikasinya udah jelas, tapi kita nggak boleh mengklaim gitu loh, kan berat itu. Indikasi kemunafikannya sudah jelas, tapi kita nggak boleh mengklaim itu orang munafik, nggak boleh. Karena itu yang boleh mengklaim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi indikasinya jelas. Kalau sholat malas-malesan. Kalau ada orang semangat, nggak ada orang nggak semangat. Di depan mertua mantap, nggak ada mertua, kayak gitu. Indikasinya itu. Tapi kita kan nggak boleh ngomong kamu itu munafik, nggak boleh lah, nggak boleh. Itu kita hanya mempelajari dari bocoran Al-Quran ini. Ya Pak Tosim ya, bisa dilanjut Pak Haji Mulkan? Tapi kita tahu ciri-ciri munafik. Nah, ya. Terus melihat orang melakukan ciri-ciri itu, kita menyatakan munafik, nggak boleh. Nah, kalau sudah jelas kekafirannya, maka kita eksekusi. Nah, itu adalah ada di dalam kemarin kita bahas wa malakum la tu'minuna. Ya Allah, itu apa namanya, tentang sikap orang munafik, sikap orang, ya Allah, bentar. Hah? Ya. Baik. Silakan Pak Tosim dilantunin lagi innal munafiqina, saya sambil nyari ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, langsung saja halaman 92 surah An-Nisa ayat 88. Surah An-Nisa apa? Ayat 88. Halaman 92, halaman 92. Ayat 88. Pas ain itu baris kedua dari atas. Famalakum, Pak Tosim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا. Allah, Mas Toto, artinya pelan-pelan. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran. Jadi kekafirannya itu udah jelas. Jadi setelah dia itu munafik, keadaannya abu-abu, terus jelas jadi kufur. Nah, sikap orang Islam itu malah terpecah. Lanjut. Disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Nah, itu yang terkait ini kita akan diantar pemahamannya dengan benar dan baik. Asbabun nuzulnya dibaca Mas Toto. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslim yang mengikuti Rasulullah SAW pergi menuju Uhud untuk berperang. Namun di tengah perjalanan, sebagian mereka lebih memilih kembali pulang dan tidak mengikuti peperangan. Menyikapi hal tersebut, para sahabat terbagi menjadi dua golongan. Yang satu berpendapat mereka yang kembali itu wajib dibunuh, sedangkan yang lain berpendapat mereka jangan dibunuh. Nah, gitu. Jadi namanya orang munafik itu dalam golongan orang muslim ibarat duri dalam daging, bikin masalah, menjadi terpecah. Padahal itu udah jelas. Orang yang lari dari medan perang itu kan termasuk dosa besar itu. Al-firaru minaz zahfi, termasuk as-sab'ul muhlikat. 7 dosa besar itu syirik, zina, berani sama orang tua, riba, dan lari dari medan perang. Itu lari dari medan perang itu kan termasuk udah dosa besar. Kok malah jangan deh dimaafin, enggak, harus eksekusi gitu. Nah, kalau kenyataannya sudah seperti itu, langsung kita bisa mengeksekusi. Tapi kalau belum terjadi, masih belum ada indikasi dan nggak nampak, lah kan repot itu Pak Haji Mul kan. Nah, itu indikasinya demikian. Kalau sudah jelas-jelas perbuatannya mengantarkan kepada kekufuran, nggak usah ragu. Jadi ini pertanyaan, fama lakum fil munafiqina, kenapa, apa yang terjadi pada kalian terhadap orang-orang munafik itu? Menyikapi, kenapa kalian kok melempem? Kira-kira kan seperti itu. Jadi pertanyaan mempunyai kandungan makna kecaman. Udah jelas lari dari medan perang termasuk dosa besar, kok dibiarin gitu. Ini salah satunya teringat saya ada seorang ulama, Nahdlatul Ulama. Dulu di NU itu kan ada kegiatan namanya Bahsul Masail, pembahasan masalah-masalah yang kekinian, kontemporer, itu dibahas. Zaman penjajahan ada kegiatan pembahasan masalah, namun mentok itu seluruh kiai udah berkumpul. Di antaranya adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Mentok, tiba-tiba ada yang datang Pak Haji Mulkan, orang Belanda namun hafal Quran, hafal hadis, kemudian menyampaikan
Oh ini loh solusinya ada di kitab ini. Semua kiai, semua ulama tercengang, terkagum-kagum. Ini orang Belanda, orang Nasrani, Kristen, tapi hafal ayat, hafal hadis. Terus akhirnya bingung para ulama. Akhirnya dibacakan surah 88, surah An-Nisa ayat 88 ini oleh Ki Hasyim Asy'ari. Kok kamu kagum sama orang kafir jelas-jelas? Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Jadi enggak boleh kita terpukau terhadap orang apalagi kalau berpendapat masalah agama. Tutup. Mudah-mudahan enggak percaya kok malah mau nyeramain kita. Ya Mas Soto ya. Jadi ada ayatnya, kita itu nanti akan menghadapi orang-orang yang seperti itu, jangan tertipu. Bentuknya macam-macam itu nanti. Jadi yang diusap itu ya disayang hidupnya, kemudian mengadakan ini ya. Nah itu termasuk salah satu bentuk kalau kita itu ya versi-versi sih. Kalau dalam kitab standar keterangan para ulama diantaranya Imam An-Nawawi, kita itu tidak boleh merendahkan diri terhadap orang yang kafir. Karena seperti itu. Ada istilah mujamalah. Mujamalah itu pura-pura. Apa? Pura-pura. Lalu kalau kita dalam kondisi terdesak boleh deh. Kondisi apa? Terdesak. Kita kaji surah An-Nahl. Surah apa? Surah An-Nahl dulu. Nanti ke pertanyaan Pak Haji Mulkan. Surah apa? An-Nahl. Halaman 279. Halaman 279. Baik, Pak Tosim silakan dibaca. Man kafara ayat 106. Man kafara billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadara fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Allah, Mas Toto. Artinya terjemah bebas. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah melimpahnya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Asbabun nuzul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang ketika hendak hijrah ke Madinah disiksa kaum musyrik Mekah. Ia dipaksa mencaci maki Rasulullah SAW dan memuji sesembahan mereka. Setelah lolos, ia menghadap Rasulullah SAW dan menjelaskan bahwa ia tidak bersungguh hati kalau melakukan hal tersebut. Ia masih memegang teguh keimanannya. Baik, ini konteksnya adalah tentang orang yang katakanlah dipaksa untuk kufur, padahal hatinya tetap beriman. Kalau orang munafik kan lahiriahnya beriman, hatinya kufur. Kalau ini hatinya beriman tapi casingnya kufur, tapi dalam keadaan terpaksa. Lalu kasus kemarin yang sempat heboh menjadi topik bagi umat Islam dan tokoh-tokoh agama di Indonesia berkenaan dengan ya tentunya Imam Masjid Istiqlal itulah
yang kelihatan bermesraan dengan orang-orang Nasrani, itu kalau dalam kitab-kitab standar hukumnya tidak boleh. Tidak boleh itu kan dampak hukumnya bisa jadi makruh, bisa jadi haram dan lain sebagainya. Nah, kenapa dia kok akrab-akraban sampai mencium-mencium, menghormati dan lain sebagainya? Alasan para ulama adalah umat Islam itu sudah dimuliakan oleh Allah. Umat Islam, orang yang beriman oleh Allah itu sudah dimuliakan, jangan merendahkan kepada, kan seperti itu. Lalu itu kan penilainya demikian. Lalu kalau Imam Masjid Istiqlal punya alasan lain, ya wallahu alam. Hendaknya ketika ada respon dari tokoh-tokoh itu kan, kalau ditanggapi kan enak, nggak bola liar seperti ini. Opini kan macam-macam. Ini kan saya punya opini dari kitab-kitab karya ulama, kalau tindakan seperti itu adalah pada gilirannya merendahkan kepada orang non muslim. Padahal umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, statusnya itu udah dimuliakan, jangan merendahkan diri kepada orang kafir, kan kayak gitu. Itu beberapa poin atau item alasannya. Kalau dia punya alasan, dipaksa enggak, kita negeri bebas dan lain sebagainya, ya kan? Kok dia misalnya biar dia luluh hatinya berdakwah kepada Islam, nggak ada paksaan dalam Islam. Yang benar udah jelas. Saya kira Paus juga belajar Quran. Kira-kira Paus belajar Quran apa enggak? Pastilah. Wong kelasnya yang ecek-ecek aja belajar Quran, apalagi sekelas Paus pasti belajar Quran. Udah tahu kebenaran, kenapa enggak? Kata kemarin saya diskusi juga Pak Haji Mulkan masalah. Ya, surah Al-Mumtahanah ayat 1. Kita kaji surah. Ya. Surah Al-Mumtahanah halaman 549. Ya. Mas Toto 549. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka. Karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Baik, poinnya itu kan pada awal ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu, yakni orang kafir maksudnya, menjadi atau sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita informasi tentang strategi yang disusun oleh Nabi Muhammad. Di sini sebenarnya itu ayatnya adalah ayat larangan agar kita tidak bermesra-mesraan, tidak CS. Nah, maknanya nanti berkembang. Aulia itu adalah kata jamak dari wali. Wali itu bisa jadi pemimpin, bisa jadi teman setia dan lain sebagainya. Maka dari itu kesimpulannya, kalau menurut saya, ini versi saya ya memang nggak boleh. Seperti itu nggak boleh Pak Haji. Pak Haji Mulkan nggak boleh. Kenapa tidak boleh bermesra-mesraan seperti itu? Ya dampaknya nanti, pemimpin loh ya, pemimpin. Nah, dampaknya nanti nggak jelas. Nanti terus kalau Minggu kita ke gereja gitu. Nah terus kalau Jumat mereka ke masjid kayak gitu. Itu model toleransinya seperti apa seperti itu. Wah, cakep ini kita yang penting nggak boleh kayak gitu. Dampak dari larangan itu ya macam-macam, berdosa. Dampak dari larangan itu berdosa, nggak boleh. Makanya umat Islam itu dihadapkan kepada sesuatu yang pahit, Mas Sufyan. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang pahit tuh. Makanya
Disuruh pahit nggak mau. Disuruh pahit nggak mau. Ya memang orang beriman itu harus pahit. Nggak boleh. Masa kayak gitu aja nggak boleh, ya tetap nggak boleh. Ayo, gimana? Nah, kalau menurut umat Islam, orang beriman itu harus dihadapkan melawan yang nggak boleh, ya sesuatu yang pahit harus dilawan. Mau nggak mau ya harus diterima. Allahu a'lam. Mudah-mudahan dari kita bahas yang seperti ini kita diselamatkan dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.